Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami dari kelompok 7, mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, kelas B, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait dengan Enterprise Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen Enterprise, di mana anggota dari kelompok 7 ini dari angkatan 18 semua. Yang pertama adalah saya sendiri, Teguh Safawi, NIM 11, kemudian Rahmatus Soleha, NIM 63, dan Ashari, NIM 67. Jadi sistem informasi manajemen enterprise ini merupakan sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas untuk semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Sistem informasi enterprise ini digunakan oleh manusia dalam mendapatkan keuntungan dan mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Tujuan dari sistem ini adalah mengumpulkan dan menyebarkan data ke semua proses organisasi atau perusahaan. Fungsi sistem enterprise. Yang pertama, mengumpulkan data dari dalam atau luar enterprise. Jadi, data perusahaan yang berasal dari internal maupun eksternal dikumpulkan menjadi satu ke dalam sebuah sistem, baik data produksi, sumber daya manusia, pemasaran, maupun pihak luar lainnya. Yang kedua adalah memproses data dan mengolahnya menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat. Data yang telah dikumpulkan tadi diproses dan diolah dengan sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan informasi bagi manajer sebelum pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya sistem enterprise ini merupakan gabungan dari sistem informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan fungsi yang ketiga adalah menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Kemudian fitur ataupun tugas dari sistem enterprise. Yang pertama adalah mengelola data persisten dalam jumlah besar secara konkret. Yang kedua, mengelola banyak pengguna yang menyatukan akses ke informasi. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan banyak aplikasi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu batasan Enterprise Informasi System. Ada 3 batasan Enterprise Informasi System. Yang pertama yaitu Corporate Wide System, yaitu mencakup seluruh bagian perusahaan. Yang kedua, Business Intelligence, yaitu seluruh aktivitas sistem digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam bisnis enterprise. Dan yang ketiga, Holistic Information, informasi yang bersifat menyeluruh untuk mendukung kepentingan pengambilan keputusan enterprise secara umum. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Enterprise Informasi System. Yang pertama ada kualitas informasi yang terdiri dari fleksibel, menghasilkan informasi yang benar, menghasilkan informasi berkala, menghasilkan informasi yang relevan, menghasilkan informasi yang komplit, dan yang terakhir yaitu menghasilkan informasi yang valid. Untuk yang kedua, dari karakteristik Enterprise Informasi System yaitu User Interface. Yang pertama, mempunyai GUI yang bagus. User interface-nya harus user-friendly, memungkinkan akses yang aman ke informasi, dapat diakses dari banyak tempat, dan yang terakhir yaitu menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Kemudian yaitu Enterprise Informasi System dan Business Process. Untuk meluncurkan produk yang baik tidak pernah terlepas dari standar proses bisnis perusahaan yang baik pula. Proses bisnis yang benar dapat menekan biaya operasional suatu perusahaan dalam memproduksi produk keluarannya. Karena perusahaan sudah tidak perlu lagi berimprovisasi dalam menyusun standarisasi proses bisnis mereka. Hubungan Enterprise Informasi System dalam bisnis proses akan memberikan suatu keuntungan yang luar biasa besarnya dalam pencapaian tujuan dan target perusahaan atau instansi. Karena penggunaan fasilitas dan sistem informasi Enterprise Informasi System ini sangat menunjang dan mendukung dalam berbagai hal seperti kecepatan, keakuratan, dan kualitas dari informasi dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah IES dan hierarki manajemen. Hierarki adalah sistem yang tingkatan-tingkatan keputusan berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusan. Hubungan EIS dan hierarki manajemen mempunyai manfaat, dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia bagi para eksekutif dan kebutuhan informasi, sehingga akan terjadi informasi yang tepat waktu, akses lebih besar ke data operasional, informasi relevan yang lebih singkat, informasi baru, informasi lebih banyak tentang lingkungan eksternal, informasi yang lebih kompetitif,
akses lebih cepat ke database eksternal, akses lebih cepat ke informasi, dan mengurangi biaya kertas. Selanjutnya, corporate governance dan IT governance. IT governance adalah bagaimana memanajemen penggunaan IT agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, serta membantu proses pengambilan keputusan dan membantu proses pemecahan masalah. Prinsip-prinsipnya harus dilakukan secara terintegrasi, sebagaimana fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan secara sistemik dilaksanakan pada sebuah organisasi publik. Weil dan Ross mendefinisikan IT governance sebagai keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Lalu cara meminimalisir kegagalan ENTIS. Yang pertama, pahami rentang kompleksitas organisasi, lalu kenali proses di mana nilai tidak dapat dipertahankan jika standarisasi diterapkan. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.